Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas materi fluida statis. Yuk simak videonya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini kita akan bahas bab baru, judulnya adalah fluida statis. Pastikan kalian nonton sampai habis ya. Yuk simak video. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut materi fisika kelas 11 semester pertama. Itu adalah bab berikutnya, judulnya adalah fluida statis. Nah, nanti di materi fluida statis kita harus kenal dulu apa yang namanya fluida. Fluida itu adalah zat alir yang dapat memberikan sedikit hambatan. Contohnya apa? Berarti seperti zat cair misalnya. Zat cair itu kan dia mengalir, berarti dia termasuk ke dalam jenis fluida. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari itu adalah ini massa jenis. Nah, kalau massa jenis ini kalian mengulang pelajaran SMP. Massa jenis itu kita lambangkan dengan rho. Ini bacaannya rho ya. Nah, massa jenis itu adalah hasil bagi antara massa dibagi dengan volumenya. Berarti rho itu adalah M per V. M-nya massa, ini harus dalam kilogram. Kemudian V-nya volume, ini dalam meter kubik. Nah, nanti di soal ada yang bikin satuan rho ini itu adalah gram per sentimeter kubik. Kalian harus ganti menjadi kilogram per meter kubik. Caranya gimana? Tinggal kalikan dengan 1000. Bisa kan? Terus kita lanjut poin berikutnya, itu kita kenal lagi tekanan. Tekanan itu kita lambangkan dengan P. Dia adalah gaya per satuan luas. Berarti yang P ini adalah sama dengan F per A. F-nya gaya dalam Newton, A-nya ini luas permukaan dalam meter kuadrat. Nah, satuan tekanan itu dia beragam. Ada dalam Newton per meter kuadrat, ini nilainya sama dengan 1 Pascal. Kemudian ada dalam ATM. Satu ATM itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau boleh juga satu ATM itu sama dengan 1 bar. Tapi satuan internasional yang mau kita pakai untuk tekanan itu boleh Newton per meter kuadrat atau Pascal. Terus kita lanjut yang C, itu adalah tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis, hidro itu artinya adalah zat cair. Berarti ini tekanan pada zat cair. Nah, rumus tekanan kita kan P itu sama dengan F per A ya. Yang F-nya itu kita ganti menjadi M kali G. Maka di sini kita tulis P sama dengan M kali G per A. Nah, yang M ini kita ganti lagi. Tadi kan rumus kita yang ada rho-nya M per V ya. Berarti kalau cari M, rho kali V. Maka yang M-nya kita ganti jadi ini, maka jadinya rho kali V kali G per A. V itu volume. Volume adalah luas alas kali dengan tinggi. Maka kita ganti volume kita. Jadinya P sama dengan rho kali A kali H kali G per A. Sehingga A-nya bisa dihilangkan. Maka tekanan hidrostatis itu menjadi P sama dengan rho GH. Nah, H di sini ini bukan ketinggian, melainkan kedalaman. Apa beda antara ketinggian dengan kedalaman? Kalau dia ketinggian, itu mengukurnya dari bawah ke atas. Tapi kalau dia kedalaman, ini mengukurnya dari atas ke bawah. Terus ini, contohnya ini ya. Ini ada bejana diisi air. Ini ada kita anggap titik A, B, C. Maka tekanan manakah yang lebih besar? Tadi kan dia P itu bergantung pada kedalaman ya. Berarti yang paling dalam itu tekanannya paling besar. Berarti yang paling besar adalah P di C. Makanya kita tulis ini PC itu besar dari PB, besar dari PA. Nih ya, semakin dalam semakin besar tekanan hidrostatisnya. Nah, ini ada di persamaan P itu adalah sama dengan P0 tambah rho GH. P0 ini adalah tekanan udara luar. Terus lanjut.
ini hukum-hukum fluida statis. Nanti yang kita pelajari ada 3. Yang pertama itu adalah hukum Pascal. Hukum Pascal itu bunyinya adalah tekanan yang diberikan dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi ini bentukannya dari hukum Pascal. Nah, ini kita kasih tekanan di sini. Nah, tekanan ini akan diteruskan terus sama besar ke segala arah. Sehingga kalau dia sama besar, artinya P1-nya akan sama dengan P2. Nah, P itu kan tadi F per A ya. Berarti kalau dia P1, berarti ini F1 per A1. Kalau dia P2, berarti ini F2 per A2. Lalu misalnya di soal nggak ada A-nya. Yang ada adalah jari-jari. Maka boleh juga A itu kita anggap A itu sama dengan PR kuadrat. Berarti ini F1 per R1 kuadrat, F2 per R2 kuadrat. Nah, ternyata nggak ada lagi jari-jari. Yang ada adalah diameter. Nggak masalah, diameter A itu adalah 1 per 4 VD kuadrat. Berarti untuk rumusnya berubah menjadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. D ini adalah diameter. Jadi 3 rumus ini kalau kita pakainya luas itu rumusnya nggak pakai kuadrat. Tapi kalau jari-jari dan diameter ini rumusnya pakai kuadrat. Nah, kita lanjut yang kedua, itu adalah hukum bejana berhubungan atau disebut juga dengan hukum pokok hidrostatis. Bunyinya, tekanan pada zat cair sejenis pada ketinggian yang sama adalah sama. Nah, ini misalnya ada pipa U. Terus pipa U ini misalnya awalnya kita masukkan air. Ketika kita masukkan air, itu ketinggian pipa U ruas sebelah kiri dan kanannya akan sama tinggi. Terus kita masukkan minyak. Ketika kita masukkan minyak, ternyata ruas sebelah kiri dan kanannya menjadi beda. Kenapa? Karena air sama minyak itu dia tidak bisa bercampur. Nah, si air itu hanya sedikit terdorong ke atas. Lalu untuk persamaannya, ini katanya kan tekanannya sama ya. Berarti P1 sama dengan P2. P1 itu kan rho GH. Berarti kalau dia ada P1 berarti rho-nya rho1 hanya H1. Kemudian sama dengan P2 berarti rho2 hanya H2. Ini sama-sama ada G, kita hilangkan jadinya rho1 H1 sama dengan rho2 kali H2. Nah, lanjut yang ketiga nih ada Archimedes. Nah, ini bunyinya jika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas seberat zat cair yang ditumpahkan. Nah, ini sama kayak kita mikir kenapa kita tidak bisa berenang di udara, sedangkan di dalam air kita bisa berenang. Karena di dalam air itu kita mendapatkan yang namanya gaya ke atas, sehingga kita bisa berenang di dalam air. Nah, berapa besar gaya ke atasnya? Ini persamaannya. FA itu gaya ke atas sama dengan rho kali G kali V. Tapi rho-nya kasih lambang F karena ini adalah massa jenis fluida atau zat cairnya. Kemudian di sini G kali gravitasi, kemudian VBF. VBF itu maksudnya adalah volume benda dalam fluida atau volume benda yang tercelup. Misalnya kita berenang dengan 1/5 bagian tubuh kita berada di atas permukaan. Berarti VBF kita berapa? Yang tenggelam berarti 4/5. Itu yang kita tulis di sini. Terus lanjut untuk rumus gaya ke atasnya itu bisa kita gunakan FA sama dengan WU dikurang dengan WA. Kalau WU ini berat di udara, kalau dia WA ini berat di dalam air. Mana lebih berat, di udara atau di air? Jawabannya di udara. Terus kita lanjut, ini 2 buah rumus ini sama yang di bawahnya ya. Ini merupakan rumus yang sering muncul di soal Archimedes. Nah, kalau rumus yang di atas ini sama yang di bawah ini, kalau yang di atas itu adalah rumus perbandingan massa jenis. WU per FA itu sama dengan rho B per rho F. Rho B-nya ini massa jenis benda.
Terus boleh juga rho B kali VB sama dengan rho F kali VBF. VB-nya volume benda ya. Terus kita lanjut, ada 3 kondisi pada hukum Archimedes. Yang pertama itu adalah mengapung. Kalau yang namanya mengapung itu seperti ini. Jadi benda itu sebagian dalam zat cair, sebagiannya lagi berada di atas permukaan. Apa ciri-cirinya? Itu rho B kecil dari rho F, WB sama dengan FA. Yang kedua itu melayang. Kalau melayang itu seluruh benda sudah masuk ke dalam zat cair, tapi dia tidak berada di bawah ya. Nah, ini ciri-cirinya rho B sama dengan rho F, WB sama dengan FA. Yang ketiga itu tenggelam. Kalau tenggelam artinya benda berada di dasar zat cair seperti ini. Ini ciri-cirinya rho B besar rho F, WB besar FA. Nah, kita lanjut contoh soalnya. Itu ada sebuah mobil yang masanya 400 kg diangkat dengan dongkrak hidrolik dengan piston pengangkat yang memiliki penampang sebesar 1000 cm2 dan luas penampang pipa penekannya sebesar 25 cm2. Besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil adalah, nah yang pertama nih, kita buat dulu diketnya ya. Ini merupakan hukum Pascal, katanya masanya 400 kilo. Kita tulis massa berarti M ya. M sama dengan 400 kg. Terus dia dengan piston pengangkat yang memiliki penampang 1000 cm2 dan 25 cm2 ini kita gambarkan dulu. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini kita udah pelajari tadi ya. Ini kira-kira mobilnya taruhnya di sini, kemudian ini piston pengangkatnya. Dia kata dia dengan piston pengangkat yang memiliki penampang, berarti ini A1 itu 1000 cm2 dan luas penampang penekan, berarti ini yang bagian ini ya. Ini berarti A2 sama dengan 25 cm2. Yang tanya soal besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil. Gaya berarti F2 bagian ini. Nah, berarti gimana caranya? Cari dulu F1-nya. F1-nya itu kita ambil dari gaya berat bebannya. Berarti ini M kali G. M-nya 400. Nah, kali G 10. Jadinya 4000 Newton. Terus baru kita masukkan ke dalam hukum Pascal yang rumusnya pakai A, luas ya. Berarti ini F1 per A1 itu akan sama dengan F2 per A2. Kita masukkan angkanya. Ini 4000 per 1000 sama dengan F2 yang ditanya, tulis saja per 25. Nah, ini yang bisa kita kerjakan apa? Ini nolnya bisa dihilangkan, kemudian 25-nya kali silang, berarti F2-nya menjadi 25 kali 4 sama dengan 100 Newton. Gampang kan? Nah, gimana? Bisa ngerjain soal-soal dari fluida statis? Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini ya. Terima kasih.